Halo semuanya, kali ini kita akan membahas apa saja isi Weda. Kita sudah tahu bahwa Weda itu adalah kitab suci bagi umat agama Hindu, tetapi kalau kita sebenarnya melihat peran Weda lebih mendalam, Weda itu sangat penting bagi filsafat kuno India, terutamanya dalam pembedaan antara Astika, yaitu mereka yang menerima Weda, dan Nastika, yaitu tradisi-tradisi yang tidak menerima Weda. Jadi Weda itu sebenarnya bukan hanya sekedar kitab suci, tapi malahan itu menjadi pilihan untuk perkembangan filsafat-filsafat di India kuno. Jadi dalam kelas ini kita akan bersama mempelajari apa sebenarnya isi dan ajaran dari Weda sehingga dapat membentuk kelompok Astika dan kelompok Nastika dan tentu saja membentuk agama Hindu yang kita kenal sampai hari ini. Hindu merupakan salah satu agama tertua yang masih berjalan atau masih hidup. Jadi ada banyak agama yang sebenarnya lebih tua dari agama Hindu, misalnya di Mesir kuno. Tetapi mereka sudah tidak dipraktekkan lagi atau memang sudah terputus. Sedangkan agama Hindu itu masih tetap berjalan dari awalnya sampai saat ini dan itu sebenarnya akibat Weda. Jadi mari kita membahas bersama apa itu Weda dan kenapa Weda itu mendapatkan peran yang sangat penting. Pertama-tama kita harus em, mengerti kembali bahwa Weda itu adalah Shabda. Shabda itu berarti suara. Jadi Weda itu sebenarnya bukan kitab untuk dibaca atau bukan buku seperti buku biasa, enggak. Weda adalah kumpulan suara-suara suci. Suara-suara suci yang dipercayai dari semesta turun kepada para resi, kepada tokoh-tokoh suci. Nantinya baru mereka ditulis dalam versi buku seperti itu. Awalnya semuanya secara lisan. Awalnya itu hanya mantra yang diterima, mantra yang disampaikan kepada murid-murid, murid-murid yang melestarikan pengucapan atau pelafalan mantra itu, nantinya baru ditulis menjadi bentuk buku yang kini kita kenal. Kenapa Weda itu bukan kitab suci? Atau kenapa saya menyatakan bahwa Weda itu adalah kumpulan mantra dan bukan merupakan kitab suci pada umumnya? Ya, karena sebenarnya dalam standar kitab suci pada umumnya ada seorang nabi yang membuat perjanjian atau kesepakatan dengan Tuhan. Jadi ada peran satu tokoh, satu sosok ini yang sangat amat penting dalam agamanya, yaitu seorang nabi yang menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Lalu Tuhan itu memberikan aturan hidup dan menyampaikan hukumnya kepada si nabi ini. Lalu Tuhan menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan dan penyembahan terhadap yang lain adalah salah. Lalu para pengikut menerima firman Tuhan yang diwahyukan dalam kitab suci yang dikukuhkan oleh nabi. Jadi ada peran Tuhan, peran nabi, dan peran firman atau hukum Tuhan yang nantinya baru disampaikan dalam kitab suci. Weda tidak memiliki itu sama sekali. Jadi Weda itu nggak membahas Tuhan secara spesifik, lalu Weda itu juga tidak ada wahyu Tuhan, lalu dalam Weda itu ada banyak tokoh-tokoh suci, bukan satu sosok nabi, lalu dalam Weda sendiri juga tidak ada hukum ataupun firman yang disampaikan, lalu tentu saja ini semuanya bukan dalam bentuk kitab atau buku, tetapi hanya mantra-mantra yang dilestarikan secara oral atau secara pelafalan saja, diucap seperti itu. Jadi sebenarnya Weda itu bukan kitab suci yang kita pikirkan pada umumnya. Jadi Weda itu sebenarnya apa? Oke, Weda itu berarti dari asal Wid itu berarti pengetahuan. Jadi kata Weda, Widya itu sebenarnya saling bersangkutan. Dan Weda itu adalah kumpulan mantra dan juga petunjuk-petunjuk ritual. Jadi Weda itu sebenarnya tidak berurutan, bukan menyampaikan kisah atau bukan seperti bab 1, bab 2, bab 3, tidak. Tapi Weda itu sebenarnya acak dan tidak sistematis.
ada banyak mantra-mantra dan juga ada banyak ritual-ritual yang diselip di mana-mana. Jadi tidak harus dibaca seperti buku seperti itu, tidak, tetapi mungkin lebih seperti buku masak ya. Jadi kita itu kalau ingin memasak sesuatu, kita buka ke halaman berapa, ke halaman berapa. Nah, sama kalau kita ingin melakukan ritual kita buka Rigveda, mandala berapa, sukta berapa, mantra berapa, seperti itu. Jadi mungkin seperti buku referensi, bukan seperti buku untuk dibaca pada umumnya, seperti layaknya kitab-kitab lainnya. Mantra yang diterima oleh para resi dan diturunkan secara lisan. Jadi ini penting, nama-nama resinya juga tercantum dalam Weda. Lalu tradisi-tradisi mereka itu sangat amat penting juga. Jadi apa yang awalnya terjadi itu adalah ada sosok resi atau tokoh agung. Beliau menerima wahyunya, mantra-mantranya, lalu beliau mengajarkannya kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya itu nanti menjadi pemegang hak, atau mereka memiliki hak istimewa atas mantra-mantra ini. Mereka itu membuat semacam klan, atau semacam, kalau di Bali mungkin seperti soroh atau gotra. Mereka itu yang akan tetap melestarikan tradisi mantra-mantra itu dan berperan dalam ritual. Lalu mantra tidak harus memiliki makna yang jelas. Seringkali mantra itu hanya berupa pujian tanpa menyampaikan informasi. Jadi ini sangat penting ya. Kita itu mungkin berharap, oh Weda itu adalah kitab suci, pasti setiap katanya bermakna. Tidak. Tidak. Yang penting dalam Weda itu adalah suaranya. Suaranya yang suci, bukan maknanya. Jadi maknanya itu mungkin cuman, oh wahai Agni, engkau yang paling baik, engkau adalah ini, oh wahai Indra. Nanti kita juga akan melihat beberapa contoh-contoh, tapi tidak menyampaikan informasi. Tidak harus memberikan hukum, memberikan informasi apa, tidak. Setiap dewa yang disembah dianggap sebagai Tuhan. Jadi saat Indra disembah, Indra itu yang dianggap sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Semua Tuhan-Tuhan lainnya turut kepada Indra. Tapi saat Agni, dewa api, dipuja, beliaulah Tuhan Yang Maha Esa dan semua dewa-dewa lainnya tunduk kepada Agni. Lalu kalau misalnya Rudra yang dipuja, Rudra lah yang menjadi Tuhan Yang Maha Esa dan kita butuh bantuan Rudra, dan Rudra adalah satu-satunya sosok yang dapat membantu kita. Jadi itu yang terjadi dalam Weda. Tidak ada satu Tuhan yang dikukuhkan sebagai Tuhan Yang Maha Esa, tapi ada banyak Tuhan-Tuhan yang satu-satu dipuja. Dan juga yang paling penting, Weda itu menyampaikan tentang upacara suci dengan soma. Soma itu adalah sejenis tumbuhan dan kita juga nggak ketahui ini sebenarnya tumbuhannya jenis apa atau dari mana. Dan oleh karena itu ya tentu saja ritual-ritual dengan soma ini tidak lagi dilakukan. Weda pada awalnya itu sebenarnya hanya berjumlah 3. Kalau sekarang kan kita taunya Weda adalah catur Weda, tapi dulu Weda itu adalah Tri Weda atau Triveda. Hanya ada 3 Weda awal saja. Dan kita sebenarnya ketahui ini karena ada mantra-mantra dalam 3 Weda awal ini yang menyebut kepada kelompok Weda sebagai Triweda atau Triweda. Jadi Weda-Weda awal sendiri menyebutkan bahwa hanya ada 3 Weda. Lalu kalau kita melihat dari teks-teks atau dari sumber-sumber non-Hindu seperti misalnya dalam Tipitaka Pali, yaitu teks agama Buddha, di situ juga disampaikan bahwa para Brahmana pada saat itu mereka itu membaca, melafalkan, dan sangat majur dalam Triweda atau Traiweda. Jadi ada kelompok para Brahmana yang menggunakan Traiweda ini dan melafalkan Traiweda ini. Awalnya, Weda-Weda yang awal adalah Rigveda, Yajurveda, dan Samaweda. Di dalam Rigveda itu ada Samhita, Brahmana, Aranyaka. Dalam Yajurveda adalah Samhita, Brahmana, Aranyaka juga. Dan dalam Samaweda pada saat itu hanya Samhita dan Brahmana. Kita akan melihat satu persatu apa dalam Rigveda, apa dalam Samhita, Brahmana, Aranyaka, dan seterusnya. Tapi sebelum ke sana, mari kita membahas lebih mendalam tentang ritual-ritual yang dilakukan di dalam Weda itu sendiri. Mayoritas ritual yang dijabarkan dalam Weda itu menggunakan api. Jadi api atau Agni menjadi perantara yang sangat amat penting. Ritual sejenis ini
dikenal sebagai Agnihotra. Jadi ada Agni, lalu Hotra itu berarti persembahan atau berarti pendeta ya. Jadi Agni sebagai pendeta, sebagai penerima persembahan. Lalu juga biasanya apalagi di antara komunitas India disebut sebagai Havan. Havan itu berarti untuk melebur dalam api. Persembahan yang dibakar, istilahnya seperti itu. Dan yang memang paling sering dibakar atau dipersembahkan dalam api ini adalah minyak samin atau ghee, atau mentega, bisa juga diterjemahkan seperti itu. Itu adalah kalau susu diaduk-aduk-aduk-aduk-aduk, gimana ya prosesnya membuat ghee. Yaudah kalian cari tahu sendirilah bagaimana caranya membuat proses ghee atau minyak samin ya. Saya lupa. Pernah inget sih, kalau nggak salah itu susunya digodok-godok, terus nanti yang di atasnya, tapi itu mentega ya. Nah, terus menteganya yang digodok-godok. Pokoknya itu prosesnya lama ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dinamakan clarified butter. Jadi mentega yang sudah dimasak atau digodok lagi sehingga ia menjadi seperti minyak, seperti emas warnanya. Dan memang ghee ini sangat bagus untuk goreng-goreng juga karena dia itu memang nahan panas. Jadi dia itu nggak cepat gosong. Dan minyak ghee ini, olahan susu sapi ini yang dipersembahkan ke dalam api Agnihotra atau api Havan ini. Selain itu juga tentunya biji-bijian dipersembahkan kepada api ini, tapi juga ada banyak jenis persembahan-persembahan lainnya. Ada juga persembahan yang kain diaturkan, ada juga persembahan di mana daging dipersembahkan. Jadi ada banyak jenis tergantung ritualnya apa. Tapi api menjadi penting. Lalu mereka akan melakukan ritual ini dalam balai-balai atau tenda-tenda sementara yang bernama Wedi. Mereka itu akan membuat peralatan-peralatan ritual dan mereka juga akan membuat altar berbentuk burung seperti ini dan ada banyak bentuk-bentuk lainnya juga dari batu bata. Semuanya dicantumkan juga dalam Weda peraturannya seperti apa. Dan sebenarnya ya upacara-upacara Weda seperti ini ya sangat amat kompleks, melibatkan banyak orang dan juga bisa berhari-hari. Mereka awalnya memang dilakukan secara komunal atau mungkin tingkat desa. Jadi banyak keluarga yang terlibat untuk melaksanakan upacara-upacara ini. Baik, mari kita kembali membahas bagian-bagian dari Weda. Kita sekarang akan membahas bagian Samhita itu apa. Samhita, dengan contoh di sini, itu adalah mantra-mantra dan himne-himne. Mantra atau himne. Misalnya yang paling pertama, di Rig Veda Samhita 111, aku memuja Agni, sang pendeta yang ditempatkan di posisi terdepan, sang pendeta suci yang memimpin upacara persembahan, sang pendeta ritual yang melaksanakan upacara pada waktu yang tepat, sang pemanggil para dewa, dan sang pemberi kekayaan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bagian Samhita dan mayoritas mantra-mantra pujian dalam Weda itu memang hanya pujian-pujian, tidak memberikan banyak informasi. Mungkin kamu bisa berpikir, oh tapi ini kan memberikan informasi tentang Agni. Jadi ini kan memberi informasi Agni itu siapa. Tapi kalau kita melihat mantra pujian dewa lainnya, ya mereka juga sama-sama memuji. Jadi setiap mantra samhita, setiap mantra pujian itu memuja dewanya. Jadi kalau di sini kita membacanya tentang Agni, Agni di sini dikatakan sebagai sang pendeta yang ditempatkan di posisi terdepan. Tapi kalau kita misalnya membaca mantra yang memuja Waruna, Waruna juga sang pendeta yang ditempatkan di posisi terdepan atau sang Tuhan yang ditempatkan di posisi terdepan. Jadi ya udah setiap mantra itu seperti mengulangi pujian-pujiannya. Brahmana. Jadi ada Brahmana itu orang suci, ya, kasta juga atau mungkin lebih tepatnya adalah warna atau kelas. Tapi Brahmana itu juga adalah bagian dari kitab suci Weda, dari pustaka suci Weda. Dan dalam bagian Brahmana ini dijabarkan tentang nilai dan makna ritual. Jadi Samhita adalah mantra-mantra, Brahmana itu adalah nilai dan makna ritual. Jadi mungkin bisa kita katakan penjelasan tentang ritualnya itu apa. Tapi bagian Brahma ini cukup sulit untuk dimengerti. Seperti yang bisa disampaikan di sini, saya tidak akan baca karena memang terlalu membingungkan. Tapi silakan dibaca di sini. Um,
sangat kriptik ya, atau sangat rahasia, bersifat esoteris seperti itu. Jadi kita nggak begitu tahu apa yang sebenarnya sedang dibahas di sini, tapi ini adalah nilai dan makna ritual. Em, Biasanya ritual dan persembahan kepada api itu diibaratkan sebagai kita mengkorbankan diri kita, mengkorbankan nafas kehidupan kita. Jadi intinya saat kita melakukan yatnya, saat kita melakukan korban suci, kita itu yang harus mengkorbankan diri kita sendiri. Kita yang harus mengkorbankan nafas kita sendiri. Jadi ini memberikan kita upaya bahwa ritual itu bukan sekedar membakar mentega atau membakar biji-bijian atau mempersembahkan bunga, tidak. Ritual adalah saat dimana kita harus menawarkan nafas kehidupan kita demi semesta. Ya itu cuman penafsiran saya aja, apalagi terhadap uh, kutipan yang ada di sini. Lalu di bagian Aranyaka, Aranya itu berartinya hutan. Jadi Aranyaka itu buku hutan atau bagian hutan. Yaitu berarti bahwa kita di sini akan ke hutan. Jadi nggak akan dekat apinya lagi, tetapi kita akan um, mengucilkan diri untuk ke hutan, untuk sesungguhnya mengerti apa itu makna dan simbolisme dari upacara-upacara yang dilakukan. Misalnya di sini dalam Aitreya Aranyaka, um, kalau kita perhatikan di sini ada kutipan dari Rigveda. Adil adalah usahaku, penyanyi, pembunuh keadilan. Itu adalah kutipan dari Rigveda. Lalu setelah itu baru ada penjelasannya. Dan juga ada penjelasan misalnya nyanyian suci ini diciptakan oleh Basukra. Basukra sungguh adalah Brahman. Dan hari ini adalah Brahman. Dengan demikian oleh Brahman bermula. Jadi sudah mulai sangat filosofis ya, yang berarti bahwa semuanya adalah Brahman, semuanya adalah ketuhanan yang sama ini. Lalu tentu saja Weda itu ada kisah-kisahnya atau ada legenda-legendanya. Salah satunya itu adalah tentang Indra dan Vritra. Indra seperti kita ketahui adalah raja para dewa, tetapi dalam Rigveda disampaikan bagaimana beliau dinobatkan sebagai raja. Jadi awalnya beliau itu bukan raja, tentu saja, tetapi ini adalah kisah awal bagaimana beliau nantinya menjadi raja para dewa. Dalam Rigveda Samhita disampaikan bahwa ada banyak kisah-kisah tentang Indra di sini, tetapi Indra menaklukkan Vritra yang berarti si penutup. Indra membuka goa yang telah menahan mereka. Jadi kisahnya tentang Vritra ini menjadi atau terulang kembali dalam Weda, dan ini menjadi salah satu asal-usul kenapa Indra itu dipuja dalam budaya bangsa-bangsa Arya. Vritra itu dikisahkan sebagai seekor naga atau ular sangat besar yang menahan air. Lalu Indra dengan petir atau dengan Vajra itu menebus lapisan air ini, membunuh si naga Vritra ini, lalu air yang kemudian keluar. Airnya ini keluar sebagai hujan, sebagai tetesan-tetesan air. Kalau kita sekarang menafsirkan ya, kalau kita melihat dan menggunakan kacamata logika atau kacamata akademisi, bisa juga ini adalah gunung-gunung es yang Indra berhasil melelehkan sehingga sungai dapat beralir kembali. Jadi yang dibahas sebagai goa atau yang dibahas sebagai si penutup, si Vritra itu kan berarti si penutup ya, kan itu kan ya es. Es batu itu adalah air membeku yang juga menutup goa-goa di dalam pegunungan. Dan juga ini juga sangat tepat dengan wilayahnya. Jadi mereka itu wilayahnya di India Utara, memang di daerah yang sangat dingin dekat pegunungan Himalaya seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari konteks lokasinya mereka, ya tentu saja sangat memungkinkan bahwa ini yang sebenarnya sedang dibahas dalam Weda. Tapi tentu saja ini adalah penafsiran kita. Bisa jadi ada naga yang bernama Vritra dan bisa jadi memang itu adalah kisah yang nyata. Tetapi ini adalah penafsiran yang menawarkan sudut pandang yang lebih logis. Nah, dari kisah Indra dan Vritra ini, Indra dinobatkan sebagai raja, sebagai salah satu dewa yang paling penting dalam budaya bangsa-bangsa Arya.
Pasti kalau kalian tinggal di Bali, kalian sudah familiar dengan patung ini, biasanya dipanggil patung Arjuna karena beliau membawa panah. Tetapi sebenarnya ini adalah Indra. Kita juga bisa lihat di bawah ada gajahnya, gajah Airawata, yaitu wahananya atau ya hewannya si Dewa Indra. Nah, Dewa Indra ini akhirnya menjadi sosok yang mewakili bangsa-bangsa Arya. Jadi Indra itu menjadi raja para bangsa-bangsa Arya, menjadi tokoh yang memang mewakili suku bangsa yang beragama Hindu yang mengikuti Weda. Jadi kita melihat pengulangan Indra dalam kisah-kisah, apalagi dalam legenda-legenda lokal. Ya, kalau kita pikirkan juga kisah Galungan misalnya, itu juga melibatkan Dewa Indra. Ini bisa jadi Dewa Indra langsung, oke, tapi Dewa Indra itu juga biasanya digunakan sebagai simbol dari Raja Weda atau raja yang mengikuti kitab suci Weda atau raja yang memang mengakui dirinya sebagai bangsa Arya. Jadi kalau kita mikirkan kisah antara Dewa Indra dengan seorang raja yang bernama Maya Denawa itu bisa jadi kelompok masyarakat yang tidak mengenal Weda atau yang tidak melakukan upacara-upacara suci seperti yang dicantumkan dalam Weda, sedangkan Indra selalu menjadi simbol sebagai para pengikut Weda, para penakluk para bangsa Arya seperti itu. Awalnya ritual-ritual yang disampaikan dalam Weda itu dilakukan pada tingkat desa. Jadi melibatkan banyak keluarga-keluarga, banyak tokoh-tokoh keluarga, biasanya pria. Tapi nantinya saat bangsa-bangsa Arya ini, mereka itu lebih banyak menetap di desa-desa, lebih banyak membuat kerajaan-kerajaan yang berbeda dan mulai meluas di seluruh wilayah India Utara. Gantilah dari ritual-ritual desa yang dilakukan bersama ke ritual-ritual dalam rumah atau ritual-ritual rumahan. Dalam rumah atau rumah itu dikenal sebagai griha. Karena itu kita sekarang di bahasa Indonesia ada kata griya untuk rumah atau kata graha untuk gedung seperti itu. Itu berasal dari kata Sanskerta yang berarti yang adalah griha yang berarti rumah atau rumah tangga lebih tepatnya. Jadi ritual-ritual yang dulunya melibatkan banyak brahmana, banyak tokoh-tokoh suci, dilakukan secara bersamaan di desa, mengorbankan banyak hewan, banyak biji-bijian, banyak mentega. Sekarang itu semuanya dipindahkan ke ritual rumahan yang skalanya lebih kecil. Dan juga tentu dalam perannya di rumah, laki-laki yang masih berperan. Perempuan itu tidak terlalu banyak terlibat dalam ritual-ritualnya, tetapi memang ia perempuan menjadi penumpang rumah tangga, tetapi laki-laki yang menjadi penting dalam melakukan ritual-ritual ini di dalam rumah. Dan kalau kita perhatikan juga sampai saat ini agama Hindu itu memang berbasis ritual-ritual rumahan. Misalnya kita itu melakukan upacara 3 bulanan di rumah. Kita itu melakukan upacara-upacara kelahiran di rumah. Upacara nikah juga dilakukan di rumah. Jadi banyak ritual-ritual tahap-tahap kehidupan itu juga mulai geser dari sosial atau dari melibatkan banyak keluarga ke masing-masing rumah tangga. Dan menurut peneliti ya alasannya itu karena perkembangannya bangsa Arya itu semakin cepat, um, lebih banyak keluarga-keluarga, lebih banyak desa-desa, jadi memang lebih efisien untuk mereka melakukannya di rumah masing-masing. Dan dari sinilah muncul Atharva Weda. Karena Atharva Weda itu sebenarnya lebih banyak membahas tentang upacara-upacara yang dilakukan dalam rumah. Kalau Rig, Yajur, dan Sama itu lebih banyak membahas tentang ritual-ritual pada umumnya, atau ritual-ritual besar biasanya. Sedangkan Atharva Veda itu lebih banyak um, menjabarkan tentang ritual domestik. Seluruh proses pencatatan Weda ini terjadi menurut para peneliti dari 1500 hingga 500 sebelum Masehi. Bisa jadi Weda itu masih atau sudah ada dari sebelum 1500 sebelum Masehi, tapi belum tercatat. Dicatatnya pada saat 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Tapi tentu saja kita tidak tahu sebenarnya seperti apa. Walaupun tradisi oral pelestarian Weda, tradisi pelafalan Weda itu memang
cukup ada dan masih ada sampai saat ini. Jadi kemungkinannya sangat besar bahwa sebelum 1500 sebelum Masehi, Weda itu sudah ada dan sudah dilantungkan, sudah dihafal-hafalkan. Tetapi dicatatnya atau dikumpulkan pada periode ini. Nah, Rig Weda itu isinya adalah nyanyian dan nyanyian pujian atau himna atau rig. Karena itu namanya Rig Veda karena nyanyian pujian atau himna itu dinamakan dalam bahasa Sanskerta rig. Rig. Nah, ini digunakan oleh pendeta Hotir dalam upacara. Jadi ada pendeta Hotir yang menguasai Rig Veda ini. Ada sekitar lebih dari 1000 himna yang membahas banyak hal, dan tentu saja ada beberapa konsep-konsep filosofis yang sudah muncul dari Weda ini, Weda yang pertama dan paling kuno ini, seperti tentunya hubungan manusia dengan alam semesta, tentang kebenaran atau rita, dan juga tentu saja upaya mencapai kesejahteraan sosial dan spiritual. Nah, Sama Veda, ingat ya, kalau A-nya panjang, bukan Sama Weda, bukan kayak sama-sama, tetapi Sama Veda, adalah kumpulan himne yang dinyanyikan dengan melodi, saman. Jadi, mantra-mantra yang sama dalam Rig Veda, kalau dalam Sama Veda, itu memang diberikan melodi, diberikan nyanyian, birama, dijadikan nyanyian. Dan pendeta yang menguasai si Sama Veda ini dinamakan Udgatir. Jadi ada pendeta Hotir untuk Rig Veda dan ada pendeta Udgatir untuk Sama Veda. Ya, mantra-mantranya dalam Sama Veda itu juga ditemukan dalam Rig Veda, tetapi ditambahkan dengan birama. Selain itu, Sama Veda juga dibagi menjadi dua bagian utama. Ada Archika, kumpulan mantra, dan Gana, kumpulan birama. Yajurveda itu dikit berbeda karena ia itu ada rumus-rumus ritual atau yajus. Dan pendetanya bernama Advaryo. Jadi ada 3 pendeta ya. Ada Hotir yang mewakili atau menguasai si Rigveda, ada Udgatir yang menguasai si Samaveda, dan ada Advaryo yang menguasai Yajurveda. Yajurveda sendiri ini memang dibagi dua, ada yang namanya Krishna Yajurveda, yaitu Krishna berarti hitam, dan ada Shukla Yajurveda. Shukla itu berarti putih, jadi dibagikan ada yang hitam, ada yang putih. Tetapi itu nggak berarti ilmu hitam atau ilmu putih, enggak ya. Cuman memang dibedakan aja seperti itu. Itu hanya untuk untuk menyusun bukunya lebih rapi. Jadi nggak berarti satu buku ilmu hitam, satu buku ilmu putih, tidak seperti itu. Dalam Krishna Yajurveda dan Shukla Yajurveda, keduanya itu berisinya hampir mirip mantra-mantra dan ritual-ritual, tapi tentu saja dikategorikan berbeda seperti itu supaya lebih gampang untuk menyarinya dan lebih gampang untuk diorganisir saja. Dalam Yajurveda, ada banyak ritual-ritual yang disampaikan, dan ritual-ritual yang paling utama adalah ritual Purnama dan bulan mati, ya, Purnama dan Tilem. Atau juga dikatakan bersama sebagai Darsha Purnama Masa. Darsha Purnamasa. Itu adalah ritual-ritual Purnama dan bulan mati yang sering dilakukan. Selain itu juga ada banyak ritual lainnya seperti Agnishtoma dan Advara. Dan tentu saja selain Yajus atau rumus ritual, juga ada rumus-rumus doa, Praisha, dan petunjuk penyampaian mantra atau Nivid. Jadi Rig Veda dan Sama Veda itu lebih banyaknya mantra atau himna untuk dilantunkan. Yajur Veda adalah kegiatan apa yang dilakukan saat ritual. Jadi kalau kita perhatikan, Triweda ini memang fokusnya terhadap ritual dan apa yang dilakukan saat ritual. Ini sangat berbeda dengan Atharva Veda, Veda keempat yang ditambahkan nanti. Atharva Veda itu mantra-mantra dan ilmu penyembuhan, ilmu magis, ritual rumahan, dan ini digunakan oleh pendeta pada umumnya di rumah tangga. Jadi kalau kita melihat Triveda atau Triveda membahas ritual-ritual umum, mantra-mantra umum, tetapi Atharva Veda itu mulai membahas tentang hal-hal yang lebih bersifat domestik, lebih bersifat dalam rumah tangga. Dan ini menjadi penting karena kita tahu
apa yang mereka lakukan pada tingkat rumah tangga pada saat itu. Jadi ini menjadi informan atau sumber yang paling yang sangat berharga. Kita itu tahu apa yang mereka dulu lakukan di rumah tangga mereka karena kita bisa melihatnya dari sumber Atharva Veda ini. Juga yang sangat menarik, Atharva Veda ini juga mengumpulkan ilmu-ilmu magis pada saat itu. Misalnya ilmu pengobatan dari gigitan ular, atau ilmu-ilmu pengobatan misalnya punya mimpi buruk. Jadi ini semuanya dijabarkan dalam Atharva Veda. Jadi dari awal kita sudah melihat bagaimana Weda dan agama Hindu pada umumnya itu ingin merangkul, ingin mengajak budaya setempat. Mantra-mantra yang disampaikan oleh dukun-dukun pada saat itu dijadikan Weda. Tidak diasingkan atau tidak disingkirkan, tidak. Mantra-mantra dan pengetahuan-pengetahuan lokal itu dirayakan, diterima, dimasukkan, dijadikan bagian dari Weda. Jadi sudah dari awal Hindu itu ingin merangkul tradisi-tradisi setempat, ingin merangkul peran dukun, peran-peran tokoh-tokoh suci lainnya. Tidak hanya membahas ritual-ritual saja oleh bangsa Arya, tetapi ingin juga melibatkan budaya serta kepercayaan setempat. Lalu muncullah Upanishad. Jadi di masing-masing Weda itu kita sudah melihat bersama ada Samhita, lalu ada bagian Brahmana, lalu ada Aranyaka. Nah, nantinya juga ditambahkan bagian Upanishad. Upanishad itu berarti untuk dekat bersama. Biasanya ini artinya untuk berdekatan dengan seorang guru, seorang suci, supaya kita itu bisa mendengarkan apa yang beliau katakan. Jadi bagian Samhita, bagian Brahmana, bagian Aranyaka itu lebih banyak membahas ritual dan pemaknaan ritual. Upanishad ini cukup berbeda. Upanishad sudah mulai menjauhi diri dari ritual dan sudah mulai membahas tentang filosofi-filosofi. Baik, Upanishad awalnya itu dari 500 sebelum Masehi. Dan di sini ada daftar beberapa Upanishad-Upanishad awal. Nantinya dari 500 sebelum Masehi hingga 700 Masehi ditambahkanlah Upanishad-Upanishad lainnya sehingga ada lebih dari 100 Upanishad. Dan Upanishad-Upanishad ini ditambahkan dan ada lebih banyak Upanishad baru-baru juga dan itu semuanya nanti ditambahkan ke dalam Weda. Baik, mari kita melihat apa itu isi dari Upanishad. Ini adalah Isha Upanishad dari Yajurveda. Seseorang yang selalu melihat semua makhluk hidup sebagai percikan rohani bersatu dengan Brahman, menjadi seorang yang benar-benar memahami segala sesuatu. Apa yang bisa menjadi ilusi atau kekhawatiran baginya? Jadi sudah muncul nih di sini pemahaman tentang Brahman, kesetaraan, pemahaman tentang ya udah sudah nggak bahas ritual lagi, tapi sudah mulai membahas filosofinya, sudah mulai membahas cara kita hidup dengan pengetahuan ini. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan di Weda atau filosofi-filosofi umum yang paling penting dalam Weda kita akan bahas bersama. Yang pertama adalah konsep Atman. Oke, Atman ini berarti jiwa atau roh. Dia itu abadi, tak terbatas, bersifat spiritual. Dia itu yang membuat kita sadar. Dia adalah saksi, penyebab kehidupan terdapat dalam semua makhluk, bukan hanya manusia saja. Tidak terpengaruh oleh tubuh. Jadi tubuhnya itu bisa meninggal, tapi atmanya ini masih hidup dan lalu berpindah dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Dan semua atma itu sebenarnya sama atau setara. Mereka itu sama-sama adalah abadi, tak terbatas, bersifat spiritual, dan penuh kesadaran. Jadi konsep Atman atau konsep jiwa ini menjadi salah satu hal yang sangat penting karena tradisi-tradisi Astika wajib percaya dengan Atman, tetapi tradisi-tradisi Nastika tidak harus percaya dengan Atman. Jadi Atman ini mungkin kita bisa katakan adalah teori dari Upanishad. Supaya kita itu lebih dapat memahami kehidupan, lebih dapat memahami sumber kehidupan. Lalu, selain Atman ada Brahman. Brahman itu seperti dikatakan di Mandukya Upanishad di sini,
Seperti laba-laba menciptakan dan menyerap jaringnya, seperti tanaman tumbuh dari bumi, seperti rambut tumbuh dari tubuh makhluk hidup. Demikianlah alam semesta ini berasal dari yang abadi. Jadi, Brahman itu menjadi sumber dari segalanya, termasuk sumber kita, sumber ciptaan ini, dan segalanya. Tetapi Brahman ini sulit untuk kita ungkapkan. Mata tidak dapat melihatnya, ucapan tidak dapat mengungkapkannya, dan pikiran tidak dapat memahaminya. Kita tidak mengetahui yang itu. Di sini disampaikan bahwa Brahman, atau mungkin kita bisa terjemahkan Brahman sebagai ketuhanan, itu sebenarnya susah untuk kita memahami, susah untuk dijabarkan, karena semuanya dan segalanya adalah dan merupakan Brahman. Jadi Brahman itu sebenarnya adalah semuanya. Energi universal, energi semesta. Brahman itu bukan sosok tertentu, dan Brahman itu juga bukan sesuatu yang terpisah dari diri kita, dan bukan sesuatu yang terpisah dari dunia ini. Iya, mungkin kita pikir dunia ini penuh dengan kekotoran, dunia ini tidak sempurna, dunia ini tidak suci, tetapi itu pun bahkan bersumber dari Brahman. Jadi di sini di dalam Upanishad kita itu dipaksa untuk melihat semuanya setara. Sama juga untuk melihat segala kehidupan. Baik itu adalah pohon, adalah semut, adalah dolphin, adalah dewa atau dewi, dan kita, itu semuanya adalah Atman. Itu semuanya satu dan bersatu dengan menyatu dengan Brahman. Jadi setiap unsur kehidupan, apapun yang sadar, itu merupakan bagian dari Brahman. Itu adalah Atman. Jadi Atman dan Brahman itu memang um, tidak begitu dipisahkan ya. Atman itu adalah percikan kecil dari Brahman. Brahman itu mungkin pluralnya Atman. Mungkin itu adalah penjelasan yang lebih sederhana. Kalau satu Atman, kalau ada banyak Atman, Brahman. Seperti itu ya, supaya lebih gampang aja untuk kita mengerti, apalagi untuk tahapan ini. Baik, lalu dalam Upanishad juga disampaikan tentang karma. Jadi karma itu kalau dalam Weda pada awalnya itu merujuk kepada ritual-ritual. Jadi karma atau itu berakar dari kata kri. Kri itu berarti kegiatan. Jadi kita masih ada kata-kata seperti karya, kreativitas, apalagi ya? Ya, pokoknya kri, suara kri, kerja, karya, kreativitas, kriya, itu semuanya merujuk kepada kegiatan yang kita lakukan. Nah, karma itu berarti kegiatan pada umumnya. Kalau di Weda, karma itu berarti kegiatan-kegiatan suci. Tapi dalam Upanishad, karma berubah, ditambahkan apa itu maknanya dari karma. Jadi karma dalam Weda, dalam bagian Samhita, bagian Brahmana, bagian Aranyaka, itu berarti ritual-ritual korban suci, kegiatan-kegiatan suci, tapi karma dalam bagian Upanishad itu adalah segala kegiatan. Berasal dari keinginan, kama, lalu keinginan ini menimbulkan niat, niat menimbulkan tindakan, yaitu karma, dan setiap tindakan memiliki reaksinya atau buahnya, yaitu karma phala. Phala itu berarti buah. Jadi buah dari karma. Jadi bukan Upanishad percaya dengan karma phala ya, tetapi Upanishad percaya dengan seluruh proses karmanya itu. Dan kalau kita selalu melihat pembahasan tentang karma itu selalu menggunakan analogi tumbuhan. Ya, analogi seperti ini, ada biji, lalu bijinya mulailah membesar, menjadi tunas, lalu berbuah atau berbunga, seperti itu. Jadi karma itu adalah proses menanam yang sangat amat panjang. Mungkin kita itu menanam benihnya dalam kehidupan ini, tetapi ia itu hanya berbunga atau berbuah di dalam kehidupan selanjutnya. Jadi dalam Upanishad, Punarbawa atau reinkarnasi itu diberikan gambaran seperti ini. Ada api, sekali lagi semuanya mulai dan berawal dari api korban suci ya. Jadi api korban suci ini dilakukan oleh um, seseorang, biasanya tentu saja laki-laki. Laki-laki ini
mengaturkan persembahan kepada api suci, lalu keluarlah asap-asap ini yang diterima oleh para dewa di surga. Surga itu adalah bahasa Sanskertanya dari surga. Lalu para dewa menurunkan hujan, dan hujan ini memberikan kita benih-benih kehidupan, memberikan kita nasi, memberikan kita ya biji-bijian lainnya. Lalu ini yang nanti kita tunas, dan ini yang kita nantinya makan. Dan nantinya saat kita itu ketemu dengan seorang istri, dan kita melahirkan seorang anak, itu anak adalah hasil dari biji-biji yang sama yang kita aturkan kepada api suci. Jadi bijinya masuk ke api, menjadi asap, diterima oleh para dewa, dijadikan dan diturunkan sebagai hujan. Hujan jadi tumbuhan-tumbuhan biji-bijian yang kita makan, laki-laki makan, dan biji yang seorang laki-laki makan nanti menjadi biji-biji benih kehidupannya itu atau spermanya itu. Dan ini yang nanti masuk ke dalam perempuan dan menghasilkan kehidupannya lain. Jadi Atma itu dipercayai turun dengan hujan. Nah, ini yang nantinya dibahas oleh orang-orang suci di India, oleh para filsuf-filsuf di India. Dan dari sinilah muncul banyak tradisi-tradisi Astika yang membahas tentang Weda. Apa sih itu ritual? Kenapa ritual sepenting itu? Kenapa moksha atau pembebasan itu hanya masuk surga? Siapakah Indra? Kenapa Indra penting seperti itu? Kenapa semuanya membutuhkan Atma? Apakah Atma sepenting itu? Kenapa reinkarnasi membutuhkan karma? Nah, mulailah mereka berpikir, membahas, dan bentuk tradisi-tradisi Darshana yang kita kenal. Jadi, Darshana atau tradisi-tradisi filsafat kuno India itu membutuhkan pada awalnya Weda untuk menjadi pemicu pemikiran-pemikiran yang terjadi pada saat itu. Baik, terima kasih banyak. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk kelas kali ini. Tentu saja rekomendasi bukunya ada dari Fritz Stahl yang lebih banyak membahas tentang Weda. Ini bukunya sangat bagus ya, dan dia itu menjabarkan bagian-bagian Weda seperti yang kita sudah bahas sesingkat-singkatnya di sini bersama. Baik, terima kasih banyak. Saya adalah Dr. Ravinci, dan terima kasih sudah mengikuti kelas ini, dan mudah-mudahan jangan bete ya. Mohon maaf kalau kelas ini lebih panjang dari yang lainnya, karena memang ini membahas Weda yang sangat amat kuno dan sangat amat penting. Terima kasih, sampai ketemu lagi.